Halo, aku mau share kemarin pengalaman aku sempat ikutan aksi gitu ya di Balairung, yang tujuannya untuk solidaritas pro Palestina gitu. Tapi ini aku sudut pandangnya sebagai audiens ya, jadi bukan panitianya, bukan organizernya, bukan juga penanggung jawabnya. Jadi kemarin memang aku tahu informasinya di Instagram dan kebetulan aku juga punya concern yang sama gitu ya tentang tragedi yang sedang berjalan sekarang gitu di Gaza, yang dialami oleh orang-orang Palestina gitu. Dan ya aku sebenarnya ingin ketemu dengan orang-orang yang sepemikiran dan datang ke aksi itu gitu. Nah, mungkin awalnya kalau aku lihat gitu ya, aku kan tahu informasinya di Instagram. Terus kalau aku lihat organizernya itu bukan perorangan gitu, tapi dia gabungan dari organisasi-organisasi, komunitas-komunitas gitu ya, yang ada di UGM mungkin ya, karena aku nggak tahu nih organizernya dari mana, karena di posternya juga nggak ada logo BEM kah atau logo korps mahasiswa mana gitu ya yang gabung di sini. Nah terus aku datang acaranya tuh juga nggak dari awal gitu ya, acaranya udah berlangsung. Terus aku lihat di situ ada tulisan-tulisan gitu ya, ada teman-teman mahasiswa juga yang udah berkumpul di situ. Dan kalau dilihat dari agenda acaranya, isinya orasi-orasi gitu ya dari berbagai mahasiswa, dan juga ada dari ibu-ibu gitu ya, perkumpulan ibu-ibu yang bukan berorasi sih, memberikan yel-yel, ada yang membaca monolog gitu ya, dan akhirnya mengibarkan bendera dan lain-lain gitu. Acaranya kalau menurutku sih ya, alhamdulillah tuh berjalan aman gitu ya. Karena salah satu concernku kan waktu itu jangan sampai ada bentrok, jangan sampai ada kerusuhan gitu, karena ada kekhawatiran lah ini bisa mengancam mahasiswa gitu. Nah kalau aku lihat kayaknya sih organizernya udah sempat koordinasi juga gitu ya dengan pihak kampus. Jadi ketika aksinya berlangsung itu juga udah ada beberapa SKK gitu yang ada, dan tidak ada polisi berseragam atau tentara berseragam di situ. Jadi memang ini acara mahasiswa di kampus gitu. Terus yang kedua, kalau aku lihat juga yang datang gitu, aku pikir juga sama gitu, punya concern yang sama, mahasiswa-mahasiswa dari berbagai jurusan yang ada di UGM gitu ya. Ada beberapa juga mahasiswaku yang aku ketemu juga gitu, dan yang datang lumayan banyak ya. Jadi menunjukkan menurutku ini menunjukkan memang banyak mahasiswa-mahasiswa di UGM itu yang punya concern tentang isu di Gaza ini gitu ya. Terus mereka juga menyampaikan pesan-pesannya gitu. Terus kalau aku lihat dari runtutan acara gitu ya, ini juga banyak yang mengisi, sebagian besar, bahkan ya sebagian besar itu mahasiswa gitu, dari MC-nya yang memberi orasi gitu ya. Dan di situ pun ada sedikit yel-yel dari ibu-ibu yang diberikan gitu. Mungkin nanti habis ini aku kasih beberapa cuplikan video ya, yang aku sempat rekam waktu aksi itu gitu, buat ngasih gambaran aja gitu. Nah, mungkin yang aku mau share adalah beberapa poin pengamatanku gitu ya, terutama dari background aku dalam studi hubungan internasional, melihat aksi ini seperti apa gitu. Yang pertama adalah menurutku adanya aksi di Balairung UGM ini bukan hal yang sifatnya unik atau baru gitu ya, karena sebenarnya aksi-aksi mahasiswa di kampus itu sudah menjadi gerakan global saat ini yang mencoba untuk menyuarakan solidaritas mereka terhadap isu Palestina gitu. Di video aku sebelumnya gitu ya, judulnya kalau nggak salah tentang
gerakan protes mahasiswa global atau apa, nanti aku kasih linknya di bawah. Aku udah menyebutkan gitu ya sedikit konteks apa sih yang menyebabkan mahasiswa terutama di kampus-kampus ternama di US, awalnya di Columbia University, melakukan protes terhadap kampusnya. Salah satu tuntutannya adalah untuk melakukan divestasi atau menuntut kampusnya menarik investasi kampus ke lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan yang terbukti secara langsung berkontribusi membantu Israel melakukan serangan genosida di Gaza gitu. Itu tuntutan utamanya. Nah, jadi kalau aku lihat aksi yang teman-teman mahasiswa lakukan di Balairung UGM kemarin itu sebenarnya menjadi salah satu salah satu bagian dari gelombang aksi mahasiswa. Walaupun menurutku mungkin yang kurang adalah demand-nya gitu ya, demand yang eksplisit. Karena aku sempat mendengarkan apa yang disampaikan oleh oratornya, orasinya gitu ya. Lalu apa sih sebenarnya yang diinginkan gitu ya. Belum ada demand yang spesifik yang ditujukan baik itu ke pihak kampus UGM atau demand kepada pemerintah gitu ya, atau demand kepada perwakilan pemerintah asing, pemerintah Amerika misalnya di Indonesia tuh belum ada tuntutan-tuntutan yang spesifik ke situ. Jadi kalau boleh dibilang ini bukan aksi protes sih, lebih ke aksi solidaritas jatuhnya. Karena kalau protes tuh harusnya protes ada ada tujuan ke siapa Anda protesnya dan tuntutannya apa gitu kan. Jadi kalau aku lihat secara frame, aksi yang kemarin itu lebih ke solidaritas, menunjukkan concern, kegelisahan yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa UGM. Nah, terus yang kedua, kalau dilihat dari narasi-narasi para oratornya gitu ya, kalau menurutku tuh cenderung masih sifatnya ini ya, masih bersifat analisis yang sifatnya individu, atau analisis yang masih bersifat afektif gitu ya, atau analisis yang sifatnya masih hitam putih lah dalam melihat konflik Israel Palestina ini gitu. Jadi belum aku bahkan tidak mendengar satu orator pun yang mengaitkan aksi di Balairung UGM ini dengan aksi-aksi yang ada di kampus-kampus yang lain, yang ada di negara-negara lain gitu ya. Tidak ada kaitannya. Jadi kalau kayak karena studi HI ya, background HI, jadi kemarin aksinya tuh elemen globalnya tuh kurang gitu. Menurutku akan lebih bagus sebenarnya kalau kemarin itu ada satu orasi atau ada satu diskusi gitu yang mengaitkan aksi mahasiswa ini dengan gerakan yang ada di kampus negara-negara lain gitu. Itu menurutku elemen dimensi globalnya tuh masih belum digali gitu. Bayanganku kan mungkin sebenarnya bisa cerita gitu ya, bahwa solidaritas kepada Palestina ini nggak hanya dilakukan oleh orang-orang Indonesia loh, tapi juga dilakukan oleh banyak mahasiswa lain di negara-negara lain, dan ini bentuk-bentuk aksi yang mereka lakukan, ini tuntutannya seperti apa, ini metode-metode yang digunakan seperti apa gitu. Jadi mungkin sebenarnya kalaupun kita belum ada tuntutan atau belum ada tujuan protesnya gitu, tapi seminimalnya kita juga bisa belajar gitu ya, kita bisa memahami apa sih gerakan sosial yang sudah berjalan saat ini terhadap tragedi yang terjadi di Gaza. Nah itu. Terus yang ketiga menurutku, jadi tadi di awal melihat ini ya konteks gerakan kampus yang ada di negara lain. Terus yang kedua tadi terkait dengan isu globalnya, dimensi globalnya gitu. Yang ketiga sebenarnya, terus kalau misalnya nggak ada tuntutannya, mau ada protesnya, apa dong yang bisa dilakukan oleh mahasiswa gitu ya, atau apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman UGM ini? Yang pertama aku pikir kemampuan untuk teman-teman bisa mengorganisir sebuah aksi solidaritas, mendatangkan banyak orang dan dilakukan dengan lancar, aman, tidak ada kerusuhan, itu sebuah prestasi yang bagus gitu ya. Tapi menurutku yang perlu ditekankan lebih lanjut adalah membuat aksi ini bisa lebih berdampak gitu. Memang ada outcome yang bisa diharapkan dari aksi ini gitu. Misalnya contoh, mungkin bisa memikirkan
melakukan riset dulu gitu ya. Kalau misalnya kita melihat UGM sebagai kampus ini misalnya seberapa bersih gitu ya, atau seberapa bebas terhadap dosa-dosa genosida di Gaza. Nah, itu perlu riset kan. Dan kebetulan ada buku yang menarik. Nah, aku pikir bisa mungkin melakukan dengan diskusi buku, bedah buku gitu ya, yang membahas tentang peranan kampus dalam mendorong atau mendukung Israel gitu ya, mendukung genosida di Gaza. Ini salah satu buku yang lagi naik daun dibahas itu, judulnya kalau nggak salah Steel and Ivory Towers, tulisannya Maya Win, dan bukunya ini itu diakses bisa dibeli, bukan bisa dibeli, bisa diakses gratis gitu ya. Nanti aku kasih linknya di bawah ya. Jadi memang karena isu genosida ini naik daun dan banyak banget kontroversinya gitu ya. Jadi si penulis buku memutuskan untuk menggratiskan buku ini dan bisa diakses oleh siapapun. Ada linknya di bawah. Dan aku pikir ini menjadi salah satu entry point untuk kita bisa membedah sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan kampus, atau apa sih kontribusi yang bisa dilakukan oleh kampus dalam mendukung atau mendorong genosida ini gitu. Nah, ketika kita bisa membedah akhirnya model bisnis kampus ini, praktek-praktek yang dilakukan oleh kampus, kita juga bisa melakukan riset sebenarnya sebaliknya, bisa nggak ya kita countering upaya-upaya gitu ya. Kalau misalnya di satu sisi banyak kampus yang masih mendorong Israel, justru sebaliknya bisa nggak ya justru kita mendorong kampus itu bisa lebih berpartisipasi aktif gitu ya, berkontribusi secara positif terhadap isu-isu kemanusiaan di Palestina gitu. Dan menurutku satu lagi, ini bukan isu kemanusiaan saja, tapi ini isu politik. Maksudnya apa? Ini kalau melihat sekarang perkembangannya, kemarin kan di resolusi PBB gitu ya, di Palestina itu ada sekitar 140 negara kalau nggak salah yang memilih Palestina menjadi negara merdeka, dan salah satu dampak dari hasil resolusi itu beberapa pemimpin negara di Eropa, misalnya seperti di Spanyol gitu ya, kalau nggak salah nanti bisa dicek lagi, itu menunjukkan dukungan eksplisitnya terhadap pendirian Palestina sebagai satu negara yang merdeka. Nah, bisa jadi ini menjadi kesempatan sebenarnya bagi negara-negara lain termasuk Indonesia untuk menunjukkan juga dukungan mereka terhadap saudara-saudara di Palestina supaya mereka bisa menjadi negara yang berdaulat. Nah, itu kan kalau boleh dibilang bukan hanya isu kemanusiaan. Isu kemanusiaan kan mungkin misalnya dalam mengirimkan bantuan pangan, bantuan obat-obatan gitu kan. Itu isu kemanusiaan. Tapi isu politiknya bisa jadi Indonesia juga menjadi salah satu dari negara-negara yang mendukung Palestina sebagai negara yang merdeka. Kenapa? Karena kalau dilihat sebenarnya sejarah Indonesia dan Palestina itu tidak jauh berbeda, pernah mengalami okupasi, pernah mengalami kolonialisasi gitu ya. Jadi boleh dibilang ini bukan masalah solidaritas agama saja gitu, tapi ini justru solidaritas dalam mendorong gerakan dekolonial, dalam mendorong negara-negara yang masih dijajah saat ini gitu ya, yang masih mengalami penjajahan itu supaya memperoleh kemerdekaannya gitu. Nah, dan kalau boleh dibilang ini perlu didorong gerakannya dari bawah ke atas atau bottom up approach. Kenapa? Karena kalau dilihat sekarang di Indonesia, elit-elit politik yang secara eksplisit berani gitu ya memberikan dukungan terhadap Palestina itu belum banyak gitu, nggak banyak. Paling kalau misalnya dalam kebijakan luar negeri kita ada Bu Menlu, tapi apakah dukungan Bu Menlu saja cukup gitu? Kita juga masih perlu dukungan eksplisit dari elit-elit politik yang lain, dan salah satu caranya adalah dengan mendorong melakukan aksi supaya tokoh-tokoh politik ini bisa memberikan dukungannya secara eksplisit. Nah, mungkin itu ya menurutku sedikit refleksi dari mengikuti aksi solidaritas Palestina kemarin gitu ya, yang menurutku sudah cukup bagus mahasiswa mengadakan aksi ini, dan mungkin hal-hal yang masih perlu
improve, yang masih perlu dikembangkan adalah satu, memperluas dimensi aksi ini sebagai sebuah gerakan yang sifatnya global. Terus yang kedua, memperdalam tuntutannya gitu ya, memperdalam makna, meaning dari acara-acara ini dengan melakukan riset, kajian, bedah buku, bedah informasi gitu ya mengenai aksi Palestina ini. Dan yang ketiga justru mendorong, menormalisasi gitu ya gerakan yang sifatnya lebih politis mendukung kemerdekaan Palestina. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangsa jiwanya karena untuk Indonesia. Aku bukan siapa-siapa. Aku tak punya apa-apa. Aku hanya seorang diri dan suara yang bahkan dengan statusku sebagai mahasiswa, lidahku tetap keluh saat harus menjawab pertanyaan dari sorot mata anak-anak kecil yang tak berdosa. Teman-teman sekalian, hari ini mungkin saya tidak akan selalu naik suaranya sebagaimana alat-alat sebelumnya ya, teriak-teriak gitu. Saya tidak akan memulai juga dengan suara yang pelan seperti ini karena saya